badan yang sehat dan tetap menjaga kesehatan ya adik-adik. Nah adik-adik, kakak minta untuk berdiri semua. Kita akan menyanyikan lagu Mars Pelkatea. Sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Kami butuh bermulia, oh betapa rindukan kasih sayang di dalam dunia. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Nah adik-adik, saatnya kita masuk dalam ibadah. Kita memuji Tuhan dalam Kidung Ceria 286 bait 1 dan 3, Datanglah Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu pada kami, sehingga pada pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh bersyukur bersama anak-anak layan kami. Walaupun mereka berada di rumah Tuhan, tapi kami yakin dan percaya tuntunan Tuhan selalu ada di tengah-tengah kehidupan kami dan anak-anak layan kami. Tuhan, sertailah ibadah kami ini Tuhan, kami perserahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami ini dari awal hingga boleh berakhir dengan baik. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur padamu. Amin. Nah adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur. Mazmur 84. Mazmur 84 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kita akan membaca secara tradisi membaca Mazmur. Rindu kepada kediaman Allah, untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, Ya Tuhan semesta alam, jiwaku hancur karena merindukan. pelataran-pelataran Tuhan, Hatiku dan dagingku bersorak-sorak kepada Allah yang hidup.
Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. pada mezbah-mezbahmu ya Tuhan semesta alam. Ya Rajaku dan Allahku, Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu. yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintas lembah Baka, Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. mereka berjalan makin lama makin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga ya Allah ya Tuhan. Adik-adik, silakan duduk kembali. Kita akan memuji Tuhan dalam Kidung Ceria 135 bait 1 dan 4. Adik-adik yang terkasih, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman. Marilah kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, inilah kami anak-anak-Mu yang senantiasa membutuhkan bimbingan-Mu di dalam kehidupan kami. Anak-anak-Mu yang masih kecil, yang terus mau duduk di sekitar firman-Mu ya Allah. Di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak saat ini, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, bimbinglah kami, agar kami dapat mengerti, lalu dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Bersabdalah bagi kami ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Imamat pasal 25 ayat 1 hingga ayat 7. Kita akan membaca secara bergantian ayat demi ayat di bawah judul perikop Tahun Sabat dan Tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik.
tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama Sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan dan orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Silakan duduk adik-adik. Salam adik-adik. Apa kabar kita di hari ini? Ibu Pendeta berharap semua adik-adik, bahkan orang tua yang mendampingi adik-adik tetap dalam keadaan sehat, dipelihara oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, tetap semangat. Ya, di hari Minggu ini, ibadah hari Minggu pelayanan anak, kita belajar bagaimana memahami tentang tanah. Ya, judul pelajaran kita adalah bersyukur atas tanah. Ya, ini tanahnya. Ya, adik-adik sudah tahu ya kita semua tanah itu bersyukur atas tanah. Ya. Tanah punya manfaat yang sangat banyak. Tempat berdirinya bangunan rumah, kita dapat menanam bunga, menanam pohon, tanaman, tempat kita berpijak, tempat kita bermain, tempat kita berolahraga, tempat kita bisa duduk, entah dengan memakai alas atau tidak dan lain sebagainya. Inilah tanah. Siapa yang ciptakan adik-adik? Ya, Tuhan Yesus ya yang menciptakan tanah ini. Oleh karena itu, ketika tanah menjadi bagian dari karya ciptaan Tuhan, maka tanah juga dapat digunakan untuk berbagai hal ya, termasuk di dalamnya menanam padi. Termasuk di dalamnya menanam padi ya, ada bapak tani menanam padi, bahkan orang tua kita juga menanam padi. Kita juga bisa membantu orang tua kita. Nah, di dalam bacaan kita dikatakan ada tahun Yobel, tahun Sabat ya. Tahun Sabat ini adalah tahun yang ketujuh, di mana tahun itu harus diberikan istirahat. Ya, seperti kita, badan kita lelah, kita juga harus beristirahat. Tuhan menciptakan pada hari yang ketujuh, Tuhan beristirahat dan menguduskannya. Dan tanah itu, tahun Sabat dan tahun Yobel ini adalah tahun di mana tanah harus beristirahat. Ya, adik-adik yang terkasih, kok bisa ya tanah kok beristirahat? Ya bisa. Mengapa? Supaya kandungan mineral baik di dalamnya bisa pulih kembali, sehingga kesuburan tanah itu tetap terjaga. Ya, tanah juga berfungsi, kita bisa ada menempati rumah ya. Di dalam rumah tanah punya banyak fungsi. Lalu bagaimana dengan tanggung jawab kita sebagai adik-adik pelayan, adik-adik Pelkat PA? Ya, tanggung jawabnya adalah kita harus punya yang dinamakan bersyukur dengan membuang sampah pada tempatnya, adik-adik. Sebagai wujud kita memelihara tanah yang sudah Tuhan ciptakan
salah satu wujud syukur kita adalah bagaimana kita membuang sampah pada tempatnya. Sehingga pertanyaannya, bagaimana jika kita membuang sampah dari mobil? Bagaimana jika kita membuang sampah dari motor atau sedang berjalan kita buang sampah? Tentu hal itu tidak boleh kita lakukan, adik-adik. Nah, orang tua menjadi teladan untuk bagaimana mencintai lingkungan yang bersih, dan anak-anak sebagai adik-adik Pelkat PA GPIB harus juga mencintai lingkungan agar memberikan rasa nyaman, sehat lingkungannya sebagai wujud terima kasih kita kepada Tuhan. Jadi tanah adalah sumber kehidupan bagi kita adik-adik. Di dalamnya dapat kita lakukan semua yang menjadi kebutuhan kita. Siapa yang tadi pagi sarapan? Ya? Oh iya, sarapan apa, Dek? Nasi goreng. Sarapan apa? Nasi uduk. Wah, rajin ya mamanya buat nasi uduk pagi-pagi. Ya, nasi uduk itu dan makanan itu ada Pak Tani yang menanam padi ini. Ya, sehingga kita harus mensyukuri. Dan jika ambil makanan, jangan banyak-banyak dulu adik-adik. Ambil sesuai dengan kemampuan kita, sehingga kita tidak buang-buang makanan. Ya, kita harus bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Bersyukur atas karya Tuhan sebagai anak-anak yang mencintai Tuhan. Ya, jadi bersyukur atas tanah, banyak hal yang harus kita lakukan. Salah satunya itu tadi bagaimana kita terlatih ya, disiplin di dalam membuang sampah itu, ya, membuang sampah sebagai wujud syukur kita. Jadi kalau ada adik-adik atau mungkin orang tua atau teman kita yang buang sampah tidak pada tempatnya, kita harus tegur, kita harus ingatkan, buang sampah dong pada tempatnya. Kok bisa? Iya, ini sebagai wujud ucapan syukur atas tanah yang Tuhan ciptakan. Nah, bagaimana kita mau melakukannya? Mulai dari hari ini, kita harus menunjukkan syukur kita atas karya Allah untuk menjaga lingkungan kita. Termasuk adik-adik yang terkasih, di masa pandemi COVID-19, kita juga harus menjaga kesehatan kita, imun kita, dan jangan lupa iman kita. Ya, adik-adik Pelkat PA harus rajin mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak, didampingi orang tua, didampingi kakak, didampingi papa mamanya, supaya walaupun di masa pandemi pemberitaan firman IMPA melalui online ini, ya, sarana komunikasi yang canggih ini, kita terus bertumbuh dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh menyenangkan hati Tuhan, dapat bersyukur atas setiap karya-karya Tuhan. Mari kita lakukan mulai dari lingkungan keluarga kita. Kita dapat melakukan itu dengan penuh sukacita sebagai wujud syukur kepada Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita mengaminkan firman Tuhan dengan memuji namanya, Kidung Ceria 366, bait pertama dan ketiga, betapa kita tidak bersyukur. Menghijau
Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Ya adik-adik, tiba saatnya kita doa syafaat kepada Tuhan. Kakak minta adik-adik semuanya duduk diam, tidak boleh ada yang lari sana lari sini ya adik-adik ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Syukur dan terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dari pada malam hingga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh mengikuti impa ya Tuhan Yesus. Walaupun dari rumah, kami yakin dan percaya Tuhan kalau ada bersama-sama dengan kami ya Bapa. Ya Tuhan, pada pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya bangsa negara kami ini selalu Kau berkati dan Kau pulihkan lagi ya Tuhan, di mana kami sedang mengalami pandemi COVID-19 yang tiada henti-hentinya Tuhan. Kami yakin dan percaya dan kami terus berdoa kepada-Mu ya Tuhan, agar virus-virus yang ada, sakit penyakit yang ada ya Tuhan, dapat segera berhenti dan dapat berakhir, dan kami dapat menjalani kehidupan kami hari lepas hari sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, pada pagi hari ini juga kami mau berdoa bagi Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan, di mana tempat kami berada saat ini ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan dalam menjalani setiap kebijakan-kebijakan yang mereka lakukan ya Tuhan. Biarlah Kau selalu berkenan dan Kau memberikan hikmat akal budi, agar apa yang mereka lakukan selalu turut dalam kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi gereja-Mu dimanapun berada ya Tuhan, terkhusus bagi gereja GPIB. Dan juga kami mau berdoa bagi setiap pelayan-pelayan yang ada di dalamnya, maupun pelayan-pelayan pendeta-pendeta yang ada ya Tuhan, maupun majelis-majelis yang ada dan jemaat-jemaat yang ada di dalamnya ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati setiap pelayanan yang mereka berikan, dan juga jemaat-jemaatnya yang ada ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati kehidupan mereka hari lepas hari, apapun yang mereka lakukan selalu berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami juga mau berdoa bagi pelayan PA ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati setiap kakak lain yang ada, biarlah selalu terus semangat ya Tuhan untuk datang melayani Engkau di dalam impa ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi anak-anak layan ya Tuhan, dalam kehidupan mereka, dalam masa tumbuh kembang mereka ya Tuhan Yesus, dalam setiap belajar mereka ya Tuhan, walaupun melalui dari rumah masing-masing ya Tuhan. Kami yakin dan percaya ya Tuhan Yesus, Kau mampukan mereka, berikanlah mereka kepintaran, akal budi, selalu kesehatan ya Tuhan. Biarlah mereka boleh terus belajar dan menjadi anak-anak terang dimanapun mereka berada. Ya Bapak, kami juga mau berdoa bagi orang tua mereka ya Tuhan, dalam kehidupan mereka hari lepas hari, dalam setiap pekerjaan mereka juga ya Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, biarlah selalu berkenan dan Kau memberkati kehidupan mereka ya Tuhan Yesus. Ya Bapak, pada pagi hari ini juga ya Tuhan, kami mau berdoa bagi kakak-kakak lain kami ya Tuhan, yang dalam keadaan kurang sehat ya Tuhan. Kau berikan kesembuhan bagi mereka ya Tuhan. Apapun yang mereka alami ya Tuhan, Kau angkat sakit penyakit mereka, dalam mereka, obat-obatan yang mereka minum dan makanan-makanan yang mereka minum ya Tuhan. Dalam selalu Kau berkati, berikan mereka selalu kesehatan yang daripada-Mu. Kau juga berkati ya Tuhan adik-adik klien yang dalam keadaan kurang sehat ya Tuhan. Kau berkati, Kau jamah tubuh mereka yang kecil ya Tuhan, dalam mereka dapat beraktivitas selalu dalam kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Bapa, kiranya Kau selalu menyertai kehidupan kami sepanjang minggu yang akan datang ya Tuhan Yesus. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Adalah doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya.
Kembali kakak ingatkan, walaupun kita ibadah di rumah, adik-adik harus memberikan persembahan sama Tuhan ya adik-adik ya. Nanti persembahannya boleh dimasukkan di dalam amplop. Nanti amplopnya dititip kepada orang tua dan orang tua boleh mengantar ke kantor gereja. Begitu ya adik-adik ya. Baiklah, kita akan mengumpulkan persembahan. Adapun nats Alkitab yang membimbing kita dalam memberi persembahan terambil dari 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-18 berbunyi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita kumpulkan persembahan sambil bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 38. Kita bernyanyi dari baitnya yang pertama dan yang kedua. Mari bersyukur semua. Adik-adik, kakak persilahkan berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau masih mengizinkan kami, bahkan memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh memberikan persembahan kepadamu. Tuhan Yesus, kami sadar dan kami mengetahui Tuhan, persembahan yang boleh kami berikan pun semuanya itu berasal daripadamu. Tetapi biarlah Tuhan, persembahan yang sudah kami kumpulkan boleh mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan. Berkati juga majelis jemaat yang akan mengelolanya, agar mereka pun dapat mengelolanya dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, marilah berdiri. Biarlah firman Tuhan yang telah kita dengar dan kita renungkan dapat kita lakukan di dalam kehidupan setiap hari. Kita memuji Tuhan, Kidung Ceria nomor 22, bait pertama dan baitnya yang keempat, besarlah kasih Bapa. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ibadah telah selesai. Jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.